Soal nomor 1. Semua guru adalah pendidik. Ini premis pertama. Kemudian sebagian pendidik adalah pelatih. Ini adalah premis kedua. Pertanyaan adalah kesimpulan yang tepat adalah yang mana teman-teman? Coba kita lihat ya. Ini semua guru A misalnya. Kemudian kalau A dia B. Semua guru pendidik. Sebagian pendidik. Nah, pendidik di sini tadi apa? B. Jika B maka pelatih ya. C. Oke, B kita coret. Maka jawabannya adalah semua guru adalah pelatih. Nah, teman-teman, kalau untuk mencari jawaban, kata semua diubah menjadi sebagian. Sehingga jawabannya sebagian guru adalah pelatih. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 2. Semua siswa yang rajin belajar pasti mendapatkan nilai yang baik. Sebagian siswa yang rajin belajar juga gemar membaca buku. Kesimpulan yang tepat. Oke, semua siswa yang rajin belajar. A. A maka pasti mendapatkan nilai yang baik. B. Oke, sebagian siswa yang rajin belajar itu sama dengan A juga ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga gemar membaca buku. Ini udah beda ya. C berarti. Nah, coba teman-teman kita lihat. Di sini ada kata semua. Jawabannya tidak mungkin yang ada kata semua. Kita coret. Oke, sisanya B dengan D. Jawaban yang mana menurut teman-teman nih? Coba kita cek. Yang B, sebagian siswa yang rajin belajar, nih ya, yang atas atau bawah, mendapatkan nilai yang baik. Oke, nyambung berarti yang A, yang atas. D, sebagian siswa yang mendapatkan nilai baik, nah berarti B ini ya, sebagian siswa yang mendapatkan nilai baik, pasti gemar membaca buku. Gemar membaca buku apa teman-teman? C, apakah ada hubungan B dengan C? Tidak ada teman-teman ya, ini nggak ada hubungannya. Jadi yang D bukan, jawabannya adalah yang B. Soal nomor 3, jika Opa datang tepat waktu, maka Opa akan mendapatkan hadiah. Coba, Opa datang tepat waktu A, kemudian maka Opa akan mendapatkan hadiah B. Orang yang rajin olahraga pasti memiliki pribadi yang disiplin. Kita buat ini C ya teman-teman ya. Terus kemudian memiliki pribadi yang disiplin, berarti D ya. Terus kemudian jika memiliki pribadi yang disiplin, nah yang disiplin itu D teman-teman ya, maka tentu selalu datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu yang mana teman-teman? Sama dengan yang A. Oke, hari ini Niki mendapatkan hadiah. Oke, ini berarti apa teman-teman? B. Kan begitu ya. Oke, yang ada kita coret nih. Ini A, kita coret teman-teman ya. Berarti kita coret nih yang A. Kemudian ada yang A juga. Kita coret. D. Sama dengan D. Oke, berarti yang ada apa teman-teman? C dengan B. Oke, di sini B ada nggak hubungannya dengan C teman-teman? Opa mendapatkan hadiah, pasti rajin belajar. Gak ada teman-teman, gak ada sambungan yang B dengan C itu gak ada nyambung teman-teman. Ya, dengan C dia tidak ada nyambung sama sekali. Terus jawabannya apa bang? Tidak dapat disimpulkan. Soal nomor 4. Semua dokter adalah orang yang berpendidikan tinggi. Oke, langsung kita buat aja. Semua dokter A. Orang yang punya pendidikan tinggi B. Kemudian kita lihat di bawahnya. Beberapa orang yang berpendidikan tinggi, nah nyambung teman-teman ya, sama dengan yang B ini. Maka mereka adalah peneliti, belum ada ya, berarti C. Kemudian sebagian peneliti, nah itu C. Bekerja di rumah sakit D. Oke teman-teman, langsung kita coret nih, mana yang B? B ke B mati, C ke C mati. Oke, berarti tinggal semua dokter bekerja di rumah sakit. Oke, kita lihat teman-teman jawabannya ya. Ini jawabannya nggak mungkin ada kata semua, pasti sebagian. Kita coret yang ada kata semua. Oke, kemudian kita lihat nih, nyambung nggak ya? A ke D, nyambung teman-teman. Kan ya, karena dari dokter dia berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi ke peneliti, peneliti ke
rumah sakit, dia nyambung, berarti yang D nggak mungkin. Tidak ada dokter yang bekerja memilih, itu nggak mungkin. Jadi antara A atau C, teman-teman. Buat teman-teman yang mana nih? Oke, ada kata peneliti. Berarti semua yang jawabannya ada kata peneliti, kita hapus. Nih, nggak mungkin. Berarti C nggak mungkin juga, teman-teman. Sehingga jawabannya adalah yang A. Soal nomor 6. Jika seseorang mengonsumsi obat penurun demam, maka suhu tubuhnya akan turun. Andi mengonsumsi obat penurun demam. Suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi kesehatan. Kesimpulannya apa, Bang? Oke, kita lihat. Jika seseorang mengonsumsi obat penurun demam, ini premisnya A. Jika A, maka terjadi B. B adalah suhu tubuhnya akan turun. Kita lihat premis yang ketiga. Andi mengonsumsi obat penurun demam. Berarti apa, teman-teman? A kan ya. Ini adalah positif A. Kenapa? Turun demam. Oke. Suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan komplikasi kesehatan. Teman-teman, kalau ada soalnya lebih dari 3 premis, ini hanya pendukung aja. Ya, premis supporting. Pendukung. Sebelum kita jawab, kita pelajarin dulu, teman-teman. Ada 2 jenis namanya modus ya. Pertama adalah modus ponens. Oke, seperti apa itu? Oke, modus ponens ini adalah jika ada premis A, maka terjadi B. Oke, setelah itu ada lagi premis tambahan. Premisnya adalah apa, teman-teman? Katakan positif A. Oke, maka ini A udah ya, teman-teman. Yang belum apa? B. Berarti B-nya di sini harus positif, teman-teman. Oke ya. Yang kedua adalah modus tollens. Oke, rumusnya jika ada premis A, maka terjadi B. Ya, kemudian dan. Nah, ini tandanya dan, teman-teman. Dan ada yang namanya, oke, ini A ke A. Ini sekarang di bawah ini B ke B. B ini negatif, teman-teman. Tandanya seperti ini. Dibaca apa, Bang? Negasi. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau di sini B berarti yang belum apa, teman-teman? A, hasilnya adalah A. Ini negasi, berarti negasi. Negatif. Istilahnya gitu, teman-teman. Oke, coba kita lihat yang nomor 6, teman-teman ya. Nomor 6 ini. Jika seorang mengkonsumsi obat ya, ini ada premis A. Maka terjadi B. Kan gitu ya. Terus yang premis ketiga adalah positif A. Maka di sini pasti B. B apa, teman-teman? B-nya positif. Maka suhu tubuhnya akan turun. Suhu tubuh Andi akan turun. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 6. Semua UMKM yang mendapatkan pendampingan dari pemerintah berpeluang lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan. Oke, yang ini A, teman-teman ya. Berpeluang mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan pemerintah. B. Sebagian UMKM yang mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan pemerintah. Oke, berarti ini premisnya B. Mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional. C. Selanjutnya, beberapa UMKM yang mampu memperluas pasar hingga tingkat nasional sama dengan yang kayak di atas, teman-teman ya. Itu berarti dia C. Berpartisipasi dalam program promosi digital yang diinisiasi oleh pemerintah. D. Oke, teman-teman, di opsi pilihan coba. Nggak mungkin ada kata semua, kita coret. Oke. Terus kemudian teman-teman di sini ada tadi B dengan B sama ya. Yang B itu coba mendapatkan akses permodalan. Ada nggak di sini yang mendapatkan akses permodalan? Oke, yang B, teman-teman ya. Tidak, akses permodalan. Oke. Terus selanjutnya kita coret yang C. C tadi apa? Memperluas pasar hingga tingkat nasional. Memperluas pasar hingga tingkat nasional. Yang C ada nggak ya? Oke, yang E ada ya. Memperluas pasar hingga tingkat nasional. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7. Semua hewan yang terancam punah dilindungi oleh undang-undang. Sebagian hewan adalah mamalia. Beberapa mamalia hidup di hutan tropis. Oke, teman-teman, ini ada triknya, teman-teman ya. Ini tidak mungkin jawabannya ada kata semua. Itu nggak mungkin. Kita langsung coret aja. Yang A nggak mungkin. Kemudian yang D tidak mungkin.
Nah, trik berikutnya teman-teman ya. Ini ada kata mamalia. Mamalia ini adalah bagian dari hewan. Kalau udah ada subjeknya di sini yang spesifik, ya subjek yang spesifik, maka jawabannya pasti subjeknya itu pasti mamalia. Oke, begitu kalau begitu teman yang ada kata hewan kita coret, maka B. Tinggal yang C dengan E. Gimana buat teman-teman? Kita coba baca ya teman-teman ya. Yang C, beberapa mamalia yang hidup di hutan tropis. Kan benar nih. Beberapa mamalia hidup di hutan tropis. Dilindungi oleh undang-undang. Benar. Coba kita lihat. Yang E. Tidak ada mamalia yang hidup di hutan tropis. Salah. Buktinya apa? Beberapa mamalia hidup di hutan tropis. Jawabannya adalah C. Soal nomor 8. Jika seorang calon terpilih adalah presiden, ya, ini adalah A, ya, maka dia akan menjalankan program pemerintahan. Berarti B. Kan begitu teman-teman ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, calon yang terpilih tidak menjalankan program pemerintahan. Semua presiden terpilih wajib menjalankan program pemerintahan. Oke. Yang bagian ketiga teman-teman, ini dia mendukung premis pertama. Kan dia semua presiden terpilih wajib menjalankan program pemerintahan. Oke. Tapi di premis yang ketiga ini kuncinya. Calon yang terpilih dia tidak menjalankan program pemerintahan, ya. Tidak menjalankan program pemerintahan berarti B, negasi B. Kan begitu ya teman-teman ya. A seharusnya B, tapi di sini teman-teman ada negasi B. Maka jawabannya adalah A dinegasikan, dinegatifkan. Yang A apa teman-teman? Jika seorang calon terpilih itu sebagai presiden, maka negatifnya apa? Jika seorang presiden terpilih itu tidak presiden. Makanya jawabannya mana teman-teman? Calon yang terpilih itu tidak presiden. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Skor SKD Raisa bisa maksimal jika belajar dengan sungguh-sungguh. B. Jika skor SKD Raisa maksimal, Raisa dapat melanjutkan ke tahap SKB. Jika skor SKD Raisa maksimal berarti sama kayak di ini ya teman-teman ya, berarti A. Maka Raisa dapat melanjutkan ke tahap SKB ini C. Oke, ini ada A, mati. Berarti B sama dengan C. B ke C gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian ada premis selanjutnya. Raisa tidak dapat melanjutkan tahap SKB. Ya, berarti yang C. C-nya ini di sini negatif ya teman-teman. Negasi. Maka yang B harus juga negasi. Yang B apa? Belajar dengan sungguh-sungguh. Negatifnya, negasinya adalah tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak belajar dengan sungguh-sungguh, maka pilihannya yang A. Soal nomor 10. Oke, langsung aja kita teman-teman ke pilihan jawabannya. Tidak mungkin ada kata semua ya. Kita langsung coret yang opsi A, kemudian opsi yang C. Oke. Coba kita lihat lagi teman-teman. Ini menarik ya. Tidak ada ilmuwan yang bekerja di universitas. Nah, di sini teman-teman ya, di premis yang ketiga, beberapa ilmuwan bekerja di universitas, sementara yang E tidak ada ilmuwan yang bekerja di universitas. Otomatis kita blacklist yang E. Antara yang B dengan yang D, teman-teman. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Oke, teman-teman. Di sini ada kata universitas. Kan begitu ya. Ini ada peneliti. Kita coba lihat nih. Universitas, bekerja di universitas. Orang yang bekerja di universitas ya. Ini ada ya premis. Kemudian ada lagi premis selanjutnya. Pasti langsung dicoret, teman-teman. Ya, langsung aja coret yang ada bekerja di universitas. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 11. Jika suatu sistem ya menggunakan teknologi AI ini A ya, maka sistem tersebut dapat memproses data dengan cepat ya, teman-teman. Ini berarti B. Oke. Premis ketiga, sistem yang ada saat ini tidak dapat memproses data dengan cepat. Nah, tidak dapat memproses dengan cepat itu berarti apa? Kebalikannya dari B ya. Yang premis kedua itu kebalikan B. Maka kita negasikan yang A, teman-teman. Langsung aja, jika satu sistem menggunakan teknologi AI, berarti sistemnya
tidak menggunakan teknologi AI. Jawaban yang mana? A. Saat ini menggunakan AI. B. Tidak menggunakan AI. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 12. Jika seseorang adalah pegawai negeri A, maka dia mengikuti pelatihan CPNS. Oke, premis yang kedua. Andi tidak mengikuti pelatihan CPNS. Berarti dia apa, teman-teman? Premis kedua ini. Negasi B. Maka jawabannya adalah negasi dari A. Jika seseorang adalah pegawai negeri, maka negasi A bukan pegawai negeri. Jawabannya yang B. Jadi ingat lagi teman-teman, premis yang terakhir ini hanya supporting aja. Semua pegawai negeri harus mengikuti pelatihan CPNS. Nah, ini dia. Jadi mensupport premis pertama aja. Soal nomor 13. Pemerintah Indonesia sedang memindahkan ibu kota negara atau IKN dari Jakarta ke Nusantara. Pernyataan. Kemudian jika IKN pindah ke Nusantara, oke teman-teman, ini A. Jika A, maka adalah B. B-nya apa? Terjadi pembangunan infrastruktur besar-besaran. Oke. Selanjutnya, jika pembangunan infrastruktur besar-besaran terjadi, nah berarti ini kan B teman-teman. Maka akan ada peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Maka C, IKN telah dipindahkan ke Nusantara. Berarti sama dengan ini teman-teman di premis pertama tadi. IKN pindah ke Nusantara. Oke, yang B-nya kita coret. Maka tinggal opsi yang A dengan C. Maka A akan terjadi C. Jadi jika pindah ya ke Nusantara, maka akan ada peningkatan ekonomi di wilayah tersebut. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 14. Seseorang minum jamu. Ini ibaratnya A. Maka tubuhnya pasti sehat. Oke. Jungko akan berangkat ke kampus. Ini kita ibaratkan C. Maka tubuhnya sehat. Oke, berarti B ya teman-teman ya. Ternyata Jungko tidak berangkat ke kampus. Oke teman-teman, berarti ini B-nya kita hapus. Maka yang ada adalah A, maka terjadi C. Oke, seseorang minum jamu, maka dia berangkat ke kampus. Oke, terus kemudian premis berikutnya, ternyata Jungko tidak berangkat ke kampus. Berarti C-nya negasi teman-teman. Maka yang A-nya harus negasi juga. A-nya apa? Seseorang minum jamu. Negasinya, negatifnya apa? Berarti tidak minum jamu. Tidak minum jamu. Berarti jawabannya C. Soal nomor 15. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke pilihan jawabannya. Tidak mungkin jawabannya ada kata semua. Langsung kita coret. Yang A, coret. Kemudian yang D kita coret. Oke, kita eliminasi. Coba kita lihat teman-teman. Semua batik tulis yang dibuat oleh pengrajin lokal memiliki nilai seni yang tinggi dan sering digunakan dalam acara resmi. Sebagian batik yang digunakan dalam acara resmi ada pengulangan teman-teman, nilai seni yang tinggi dan sering digunakan dan resmi ya di sini ya. Berarti langsung aja teman-teman yang kita hapus ada nggak? Coba kita lihat di B, nilainya seni tinggi nggak ada. Yang C teman-teman ya, nilai seni tinggi dipasarkan. Yang C kita coret. Yang E, oke aman. Tinggal yang B dengan E, teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi. Yang mendapatkan bantuan pelatihan dari pemerintah. Berapa UKM yang mendapatkan bantuan pelatihan dari pemerintah? Berarti ada pengulangan, teman-teman. Kita coret, ada nggak di sini yang B atau yang E? Yang B. Jadi nggak ada. Yang E. Oh, yang E ada, teman-teman. Mendapatkan bantuan pemerintah. Berarti kita coret yang E. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang ini PR buat teman-teman ya. Jawabannya yang mana yang benar ya menurut teman-teman semuanya.